Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kelompok kami yang beranggotakan yaitu Muhammad Arya, Fira Nurmala oleh saya sendiri, Indah Ayu Novika, Eliza Ramadhani Nasution, dan Novalia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Forex Exchange Rate. Untuk mengetahui lebih lanjut, tonton terus video kami ya. Foreign exchange rate adalah harga di mana suatu mata uang dipertukarkan dengan mata uang lainnya. Karena nilai tukar ini mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangan ditentukan oleh sisi penawaran dan sisi permintaan dari kedua mata uang tersebut. Atau dengan kata lain, nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain. Exchange rate atau nilai tukar uang atau yang lebih sering dikenal dengan kurs mata uang adalah catatan atau quotation harga pasar dari mata uang asing atau foreign currency dalam harga mata uang domestik atau domain currency atau reciprocal, yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing. Nilai tukar suatu mata uang dapat ditentukan oleh pemerintah, seperti pada negara-negara yang memakai sistem fixed exchange rate, atau ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan pasar yang saling berinteraksi serta kebijakan pemerintah, seperti pada negara-negara yang memakai rezim sistem flexible exchange rate. Karena pada setiap negara memiliki hubungan dalam investasi atau perdagangan dengan negara lain, tidak ada satupun nilai tukar yang dapat mengukur secara membadai daya beli atau purchasing power mata uang domestik atas mata uang asing secara umum. Oleh karena itu, sejumlah konsep nilai tukar uang yang efektif telah dikembangkan untuk mengukur rata-rata tertimbang weighted average harga mata uang asing dalam mata uang domestik. Menurut Gillies tahun 1996 dalam Abimanyu, terdapat 6 sistem nilai tukar berdasarkan pada besarnya intervensi dan cadangan devisa yang dimiliki oleh bank sentral suatu negara, yang dipakai oleh banyak negara di dunia, antara lain yang pertama, sistem nilai tukar tetap atau fixed exchange rate. Dalam sistem ini, otoritas moneter selalu mengintervensi pasar untuk mempertahankan nilai tukar mata uang sendiri terhadap satu mata uang asing tertentu. Yang kedua yaitu sistem nilai mengambang bebas atau free floating exchange rate. Sistem ini berada pada kutub yang bertentangan dengan sistem fixed. Dalam sistem ini, otoritas moneter secara teoritis tidak perlu mengintervensi pasar sehingga sistem ini tidak memerlukan cadangan devisa yang besar. Sistem ini berlaku di Indonesia saat ini. Yang ketiga yaitu sistem winder band. Pada sistem tersebut, nilai tukar dibiarkan mengambang atau berfluktuasi di antara dua titik tertinggi dan terendah. Yang keempat yaitu sistem mengambang terkendali atau managed float. Dalam sistem ini, otoritas moneter tidak menentukan untuk mempertahankan satu nilai tukar tertentu. Namun, otoritas moneter secara kontinu melaksanakan intervensi berdasarkan pertimbangan tertentu. Yang kelima yaitu sistem crawling fact. Otoritas moneter dalam sistem ini mengaitkan mata uang domestik dengan beberapa mata uang asing. Yang terakhir yaitu sistem adjustable fact. Dalam sistem ini, otoritas moneter selain berkomitmen untuk mempertahankan nilai tukar juga berhak untuk merubah nilai tukar apabila terjadi perubahan dalam kebijakan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyatakan nilai tukar. Yang pertama, model Eropa adalah cara yang paling umum dipakai untuk perdagangan valuta asing antar bank di seluruh dunia. Nilai tukarnya ditetapkan dengan menghitung berapa unit uang asing yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang dalam negeri. Yang kedua, model Amerika, yaitu harga mata uang asing dalam mata uang domestik atau berapa besar nilai rupiah yang digunakan untuk membeli satu mata uang asing. Ini saya akan menjelaskan tentang bentuk sistem nilai tukar. Yang pertama, fixed exchange rate system, yaitu suatu sistem nilai tukar di mana nilai suatu mata uang yang dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing. Dan bila tingkat nilai tukar tersebut bergerak terlalu besar, maka pemerintah melakukan intervensi untuk mengembalikannya. Yang kedua, ada floating exchange rate system, yaitu setelah runtuhnya fixed exchange rate system,
maka timbul konsep baru yaitu floating exchange rate system. Dalam konsep ini, nilai tukar valuta dibiarkan bergerak bebas. Nilai tukar valuta ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran valuta tersebut di pasar uang. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi permintaan valuta asing. Yang pertama yaitu pembayaran import. Pembayaran import yaitu semakin tinggi import barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing, sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Sebaliknya, jika import menurun, maka permintaan valuta asing menurun, sehingga mendorong menguatnya nilai tukar. Kemudian yang kedua yaitu faktor aliran modal keluar, yaitu semakin besar modal keluar maka semakin besar permintaan valuta asing, dan pada lanjutannya akan melemah nilai tukar uang. Aliran modal keluar meliputi pembayaran hutang penduduk Indonesia baik swasta dan pemerintah kepada pihak asing dan penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan spekulasi, yaitu semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan, maka semakin besar nilai permintaan terhadap valuta asing, sehingga memperlemah nilai tukar mata uang asing. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi penawaran valuta asing. Yang pertama itu ada penerimaan hasil ekspor. Faktor penerimaan hasil ekspor, semakin besar volume penerimaan ekspor barang dan jasa, maka semakin besar jumlah valuta asing yang dimiliki oleh suatu negara dan pada lanjutan nilai tukar terhadap mata asing cenderung menguat atau apresiasi. Sebaliknya, jika ekspor menurun, maka jumlah valuta asing yang dimiliki menurun, sehingga nilai tukar juga cenderung mengalami depresi. Yang kedua, faktor aliran modal masuk. Semakin besar aliran modal masuk, maka nilai tukar akan cenderung semakin menguat. Aliran modal masuk tersebut dapat berupa penerimaan hutang luar negeri, penempatan dana jangka pendek oleh pihak asing, atau portofolio investment, dan investasi langsung pihak asing foreign direct.